closing statement oleh Ustadz Ali Amdullah, SAG, MPDI, ME, selaku Direktur PKBM Az-Zaitun. Dengan segala hormat kepada beliau, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Masih semangat malam ini luar biasa. Ini keren, luar biasa. Betul, sebagaimana yang saya disampaikan oleh para tutor, saya sangat bangga dengan saudara-saudara sekalian ya. Ini mungkin satu-satunya tutor di dunia manapun, tidak ada yang seperti ini. Semangat keren, semangat lagi gitu. Ya, yang begitu menurut tutor Az-Zaitun, luar biasa ini. Luar biasa. Baik, pertama-tama saya atas nama penanggung jawab PKBM mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Nur Aini, Ustazah Anjar, Ustazah Iis, Ustazah Dewi yang telah bersama-sama sharing ya dalam peningkatan kompetensi. Selama 3 kali ini saudara-saudara kan sudah belajar ya, belajar itu usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh perubahan ya. Yang berubah apa? Nah, satu pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua, keterampilan dari yang tidak belum terampil menjadi terampil. Dan yang ketiga, sikap dari baik tidak baik menjadi baik atau menjadi baik menjadi lebih baik. Berarti yang bisa menilai terjadi perubahan, terjadi belajar atau tidak siapa? Saya sendiri. Ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian akan bisa menilai diri sendiri. Apakah sudah terjadi proses belajar itu atau tidak? Namun kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh tutor, terjadi sebuah peningkatan yang signifikan. Artinya sahabat-sahabat sekalian selama 3 pertemuan ini sudah terjadi proses belajar yang efektif. Baik, sahabat sekalian, tingkat berpikir itu kan di dalam ilmu itu kan ada 3 ya. Ada deskriptif, ada analitik, ada evaluatif. Kalau saya tadi lihat, sahabat-sahabat sekalian sudah pada level yang tertinggi, yaitu level apa? Level evaluatif. Level evaluatif itu mampu melihat sisi kekurangan, sisi kelebihan, sampai menyampaikan solusi. Tadi dari para supervisornya sudah wah luar biasa, bukan hanya sekedar menjelaskan tetapi melihat apa yang menjadi kelebihannya, apa yang menjadi kekurangannya, dan apa yang seharusnya. Itulah level berpikir tertinggi di dalam ilmu pengetahuan. Jadi sudah sampai kepada tingkat evaluatif. Jadi bukan hanya saja menceritakan tetapi mampu mengevaluasi. Dan ini yang harus kita syukuri sahabat sekalian. Jadi kalau berpikir evaluatif ini yang perangkat yang berpikirnya semuanya gitu. Bukan hanya sekedar tindakan tetapi melihat banyak hal. Dari sisi bagaimana tata letak, bagaimana penyampaian, bagaimana gestur, bagaimana respon peserta didik, itu semua dilihat. Dan inilah sekali lagi cara berpikir yang tertinggi di dalam sebuah ilmu pengetahuan. Baik, sama sekalian tadi sudah disampaikan kita harus terus belajar, betul. Kalau kita lihat di dalam konsep Al-Quran itu, belajar itu ada yang dari yang lebih tinggi, gitu ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itulah pada umumnya seperti itu kan. Kita belajar dari yang lebih tinggi. Tetapi ada konsep belajar dari yang lain juga, yaitu yang disebut dengan tutur sebaya, yaitu belajar itu dari teman. Itu adalah konsep tutur sebaya.
saling mengevaluasi, saling memberikan masukan, saling bertanya, itu adalah yang disebut dengan konsep tutor sebaya. Jadi bagaimana teman ini adalah jadi sumber belajar. Tapi ada juga, coba punya guru siapa? Gurunya guru siapa? Itu siapa? Hah? Gurunya sendiri adalah murid. Iya ya, jadi guru itu murid. Kenapa seorang guru itu bisa lebih meningkat ilmu pengetahuannya, pengalamannya? Karena melihat murid ini sebagai sebuah fakta. Maka murid murid. Jadi belajar itu dari mulainya mendefinisi teman sebaya dan murid. Itulah sumber belajar kita. Tapi ada satu lagi yang menjadi guru. Siapa? Kamu kan di atas sebaya di bawah kita. Satu lagi siapa? Berarti anfusihim apalah ya tanah kadun. Kata Al-Quran kan gitu. Diri sendiri juga menjadi sumber belajar. Oh iya ya, saya kok kurang begini ya. Oh iya ya, saya kok kurang begini. Nah, termasuk mungkin bercermin gitu. Terus kemudian introspeksi gitu ya. Jadi itu sumber belajar itu bukan hanya guru, dosen, tutor, tidak, tapi teman, murid, termasuk diri sendiri. Itulah sumber belajar. Maka tidak ada alasan yang disebut belajar itu berhenti, tetapi terus. Termasuk dari tadi saya juga belajar dari Bu Nur Aini, belajar dari Bu Dewi, belajar dari Bu Iis, belajar dari Bu Anja, termasuk belajar dari tadi yang tampil. Oh itu, termasuk saya belajar dari para supervisor tadi. Itu saya juga belajar. Oh iya. Semua mengandung pelajaran. Nah, baik saudara sekalian, kalau kita lihat konsep Quran memang di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, konsep belajar itu kan digambarkan begini. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Inilah konsep belajar mengajar versi ilahi. Walladzi ba'atsa fil ummiyina, dia Allah yang mengutus kepada umat manusia seorang ummi. Gimana caranya? Yatlu alaihim ayatih. Yang pertama proses mengajar itu membacakan. Kemarin kan kita narasumber menyampaikan ilmu begini caranya. Itu yatlu alaihim ayatih, menyampaikan konsep-konsep, menyampaikan ilmu. Dan yang kedua, yazakihim. Apa yazakihim itu? Membersihkan itu apa sih? Mengevaluasi kekurangannya apa. Makanya disuruh mempraktekkan. Ini sudah diberikan konsepnya, gimana prakteknya. Dan saya dievaluasi. Jadi konsep yazakihim ini adalah proses membersihkan, proses menutupi kekurangan. Oh tadi kurangnya apa? Jadi kalau sahabat-sahabat sekalian ditunjukkan kekurangannya, ditunjukkan keinginnya, itu proses yang disebut yuzakihim. Dalam bahasa dulu mah tazkiyah. Nah, kan gitu ya. Jadi yuzakihim. Ada tilawah, ada tazkiyah, ada ta'lim, kan gitu. Iya, masih ingat ya? Iya. Di dalam proses belajar juga begitu, memberikan konsep, lalu bagaimana anak meresponnya, sehingga kita tahu apakah anak didik kita ini miskonsepsi nggak, seperti kata Bu Nur Aini tadi, miskonsepsi nggak, salah tangkap nggak, supaya kita mengetahui apakah anak itu tidak miskonsepsi atau tidak salah tangkap. Caranya gimana? Mereka suruh menyampaikan kan gitu. Nah maka para tutor juga suruh gimana mengajar itu. Nah dari sanalah kemudian baru ada yang mengevaluasi. Jadi proses tazkiyah ini adalah proses mengevaluasi sehingga itu bisa ditingkatkan.
Baru kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Setelah diketahui kekurangannya ini, kelebihannya ini, baru taklim, baru disampaikan ini kuncinya. Ini kekurangan ini kuncinya. Wal hikmah. Dan diberikan juga adalah hikmahnya. Il hikmata fakun utiya khairan katsira. Ketika orang sudah mendapatkan hikmah itu, utiya khairan katsira, akan memperoleh kebaikan yang banyak. Kalau orang belajar dari kesalahan itu lebih ingat. Contoh misalkan sedang ujian pokok naon gitu ya. Begitu melihat, langsung ingatnya tuh sampai lama gitu. Kenapa? Karena belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan itu bukan sesuatu yang aib di dalam proses belajar mengajar, adalah sesuatu jalan bagaimana kita bisa meningkatkan. Salah nih, terbuka, besar hati, ya, tidak baperan gitu kan, dievaluasi baper gitu, lalu nggak bakalan meningkat. Ya, makanya kapan gitu, dia akan meningkat. Padahal tadi tutor sedia itu adalah bagian dari sumber belajar kita. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, hal-hal yang perlu kita tekankan. Oleh sebab itu, sahabat sekalian, mari kita terus belajar, meningkatkan dengan sumber belajar manapun. Gitu. Jadi sumber belajar itu tidak dipilah-pilah, apalagi sekali media untuk belajar ini sangat banyak. Jadi sahabat-sahabat bisa belajar secara mandiri, terus meningkatkan. Nah, sahabat sekalian, bulan November 2024 ini PKBM kita sudah habis akreditasinya. Artinya perlu ada reaktasi setidaknya 3 atau 4 bulan sebelumnya. Berarti kalau bulan 11 habisnya, kita harus reakreditasi sekitar bulan Juni atau bulan Juli. Nah, perlu kata sampai pada akreditasi pertama kita dapat nilai B. Yang paling kurang nilainya cuma 4,2 dari skor 1000, bayangkan. Itu adalah prestasi dari tutor dan warga belajar. Itu nilainya cuma 4,2 dari 1000, bayangkan. Berarti 0,4% gitu ya. Ini menjadi tantangan kita. Jadi kalau kita berharap nanti PKBM kita itu sampai kepada A. Di Indramayu belum ada A. B itu baru 3 di Indramayu itu. Kita Azzaitun termasuk salah satunya. Anda untuk administrasi dan yang lainnya sudah kita lengkapi semua, dokumen-dokumen sudah ini dengan rapi semuanya. Tinggal itu prestasi belajar, prestasi tutor dan prestasi belajar. Ini yang memang belum. Nah, ini maka sahabat-sahabat yang memiliki prestasi silakan kumpulkan. Pas Wali ini sudah juara nasional di sana ya. Alhamdulillah. Harus kita apresiasi. Karena nilainya nanti bisa sampai 100 lebih itu. Juara nasional itu. Beliau juara nasional puisi ya. Dan sekarang sedang ikut lagi perlombaan. Alhamdulillah, semua nanti ikut berlomba-lomba, itu juga punya impact dan manfaat untuk peningkatan kelembagaan kita. Baik, sahabat sekalian, sekali lagi di akhir penghujung acara ini, jadi ini hanya sebagai stimulan, tidak serta-merta dalam 3 kali pertemuan langsung menjadi mahir. Tentu perlu terus-menerus meningkatkan diri. Dan kami perlu sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat para dosen yang sudah berbagi, dan saya kira ini bukan yang terakhir ya, kita akan terus berdiskusi. Dan terima kasih juga kepada panitia yang sudah bertungkus lumus bisa menyelenggarakan acara ini. Terima kasih kepada Abi Ahmad yang selalu setia memenuhi PKBM dalam mengerjakan apa-apa. Dan tentunya terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang luar biasa semua, semangat. Ya. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi contoh. Nanti kita upload di
diupload di media kita, dan kita akan share ke grup PKBM baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten bahwa inilah wajah PKBM Al-Zaitun. Demikian, dan mari kita sempurnakan upgrading pada malam hari ini dengan